Selamat berjumpa. Hari ini kita akan membahas tentang nutrisi mikroba. Nutrien dapat didefinisikan sebagai unsur atau senyawa yang berasal dari luar sel mikroorganisme dan dibutuhkan bagi kehidupan mikroorganisme tersebut. Di laboratorium, bakteri tumbuh dalam media kultur, yaitu suatu media yang memang disiapkan dengan memberikan komponen-komponen nutrien yang memiliki tujuan khusus daripada pemeliharaan mikroorganisme dalam media kultur tersebut. Bakteri yang bersifat parasit obligat atau simbion akan lebih mudah hidup dan bertumbuh dibandingkan lainnya. Namun tentunya bakteri atau mikroorganisme yang bersifat parasit, kehidupannya juga tergantung kepada inang atau host. Manakala inang atau host mati, maka bersamaan itu pula bakteri atau mikroorganisme yang bersifat parasit tersebut juga akan mati. Fungsi inang di sini adalah untuk menyiapkan seluruh kebutuhan parasit atau simbion tersebut. Untuk kehidupan mikroorganisme tentu diperlukan berbagai unsur-unsur utama yang berperan sebagai nutrien untuk kebutuhan daripada bakteri tersebut. Unsur yang dibutuhkan mikroorganisme, misalnya bakteri E. coli, meliputi unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat, kalium, magnesium, barium, kalsium, dan mangan. Di samping unsur-unsur utama, tentunya dibutuhkan juga unsur-unsur tambahan yang diperlukan dalam jumlah sedikit dan tergantung kepada kondisi kapan mikroorganisme itu memerlukan. Unsur-unsur tersebut kita sebut dengan trace element, antara lain Zn, CO, Cu, dan Mo. Umumnya unsur-unsur trace element dijumpai dalam bentuk ion-ion organik maupun molekul-molekul sederhana dan makromolekul. Secara umum, trace element berfungsi secara fungsional dan struktural di dalam sel. Berfungsi secara fungsional terkait dengan fungsi trace element sebagai kofaktor daripada enzim. Unsur-unsur utama serta sumbernya beserta fungsinya bagi kebutuhan sel-sel bakteri. Di sini ada 4 hal akan kita singgung, yaitu unsur, berat kering dalam satu sel bakteri, sumbernya dari mana dan fungsinya untuk apa. Misalkan karbon. Terkandung di dalam sel bakteri berkisar 50% dari berat kering sel tersebut, bersumber dari senyawa-senyawa organik di sekitar sel tersebut, atau juga dari karbon dioksida. Fungsi utama karbon yaitu sebagai komponen utama daripada komponen sel, misalnya membran sel. Unsur yang berikutnya adalah oksigen. Terkandung kira-kira 20% daripada berat kering sel.
bersumber dari air dan senyawa-senyawa organik yang ada di sekitar sel dan juga CO2 dan oksigen. Fungsi utamanya yaitu sebagai komponen daripada sel dan juga air sel di dalam sel, dan juga oksigen itu merupakan aseptor elektron di dalam rantai respirasi dari respirasi aerobik. Nitrogen. Terkandung 14% dari berat kering. Bersumber dari amoniak, nitrat, dan senyawa-senyawa organik dan gas N2. Berfungsi sebagai komponen penyusun asam amino, protein, asam nukleat, nukleotida, dan koenzim. Unsur berikutnya adalah hidrogen, menempati 8% daripada berat kering sel, bersumber dari air dan senyawa-senyawa organik dan gas hidrogen. Fungsi utamanya adalah sebagai komponen penyusun dari senyawa-senyawa organik di dalam sel dan juga sebagai komponen daripada air di dalam sitoplasma. Bentuk yang tersedia dari unsur-unsur yang dibutuhkan oleh sistem biologi. Kita membagi dua kelompok besar dari unsur-unsur yang diperlukan atau unsur-unsur esensial yang dibutuhkan oleh sel bakteri atau mikroorganisme, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Unsur-unsur ini tentu bentuk yang disiapkan atau yang disuplai ke dalam sel seperti apa dan di dalam sistem biologi untuk apa. Akan dijelaskan pada slide berikut. Makronutrien itu terdiri atas karbon, bentuk yang digunakan yang disuplai dalam bentuk karbon dioksida dan senyawa-senyawa organik seperti protein, lipid, karbohidrat, asam nukleat. Di dalam tubuh atau di dalam sel mikroorganisme, unsur tersebut berperan sebagai komponen daripada molekul-molekul organik dalam sel dan juga sebagai CO2. Hidrogen tersedia dalam bentuk air maupun senyawa-senyawa organik. Fungsinya sebagai komponen daripada molekul-molekul yang menyusun sistem biologi dan juga sebagai proton yang dilepaskan oleh suatu senyawa asam. Oksigen. Bentuk yang tersedia yaitu dalam bentuk O2 maupun H2O serta senyawa-senyawa organik. Peranannya adalah tentu sebagai komponen molekul yang menyusun biosistem yang diperlukan juga untuk metabolisme aerobis. Kenapa diperlukan sebagai metabolisme aerobis oksigen tersebut? Karena oksigen berperan sebagai aseptor elektron terakhir dalam transportasi elektron di rantai respirasi. Nitrogen. Bentuk yang disiapkan atau yang tersedia yaitu amoniak, nitrat, gas nitrogen, dan senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen. Tentu dalam hal ini adalah asam amino, protein. Di dalam sel, tentu nitrogen ini berperan sebagai komponen penyusun protein dan asam nukleat. Sulfur. Bentuk yang disiapkan atau yang tersedia adalah H2S, sulfat,
kemudian senyawa-senyawa organik yang mengandung sulfur. Termasuk dalam hal ini adalah beberapa asam amino dan protein. Tentunya di dalam tubuh unsur ini diambil dari luar dalam bentuk yang disebutkan tadi, berperan sebagai komponen penyusun daripada protein, merupakan sumber energi untuk beberapa bakteri. Fosfat tersedia dalam bentuk ion fosfat, dijumpai di dalam asam nukleat, ATP, fosfolipid di dalam sel bakteri maupun mikroorganisme. Potasium berada dalam bentuk kation K+, memiliki fungsi penting sebagai ion intraselular. Demikian juga sodium yang tersedia dalam bentuk kation Na+, mempunyai fungsi yang sama dengan K+. Demikian juga klorin tersedia dalam bentuk anion Cl-, berperan sebagai ion-ion ekstraselular. Kemudian kalsium tersedia dalam bentuk kation Ca2+, berperan mengatur proses-proses selular. Magnesium tersedia dalam bentuk kation Mg2+, berperan sebagai koenzim untuk sejumlah enzim yang bekerja di dalam sel mikroorganisme. Besi, Fe, tersedia dalam bentuk kation F2+, F3+, dalam bentuk barium sulfida, barium hidroksi, dan lainnya, berperan sebagai pembawa oksigen dan juga sumber energi untuk sejumlah bakteri. Di samping mikronutrien yang sudah kita bicarakan tadi, beberapa unsur lain dikelompokkan dalam mikronutrien atau unsur-unsur yang berperan sebagai zat makanan atau nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi harus tersedia. Beberapa unsur tersebut antara lain tembaga atau koper, Cu, tersedia dalam bentuk kation Cu dan Cu12, berfungsi sebagai koenzim dan juga sebagai penghambat pertumbuhan mikroba. Mangan tersedia dalam bentuk Mn2+, berperan sebagai koenzim. Kobalt tersedia dalam kation CO2+, merupakan komponen daripada vitamin B12. Zinc tersedia dalam bentuk larutan atau kation Zn2+, berperan sebagai koenzim dan juga penghambat pertumbuhan mikroba. Molybdenum tersedia dalam bentuk MO2+, berperan sebagai koenzim. Nikel juga berperan sebagai koenzim yang tersedia dalam bentuk kation Ne2+. Mikroorganisme dapat dikelompokkan berdasarkan sumber energi, hidrogen, elektron, dan karbon yang ia butuhkan, atau berdasarkan tipe-tipe nutrisi. Kelompok pertama adalah fotolitotropik autotropi, atau disebut juga fotolitoautotropi. Mikroorganisme ini memperoleh energi dari cahaya, hidrogen dan elektronnya diperoleh dari senyawa-senyawa anorganik, sementara sumber karbonnya dari CO2. Mikroorganisme yang masuk dalam kelompok ini atau kelompok fotolitoautotropi adalah alga, bakteri sulfur hijau dan ungu, serta cyanobacteria.
Sedangkan kelompok berikutnya sering disebut dengan fotoorganotropik heterotropi atau fotoorganoheterotropi. Membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, demikian juga senyawa-senyawa organik sebagai donor elektron dan proton, serta senyawa organik sebagai sumber karbon. Kadang-kadang juga menggunakan CO2 sebagai sumber karbon. Bakteri atau mikroorganisme yang masuk dalam kelompok fotoorganoheterotropi adalah bakteri non-sulfur ungu dan bakteri non-sulfur hijau. Berbeda dengan di atas, yang autotropi, fotolitoautotropi, bakteri atau mikroorganisme fotoorganoheterotropi bersifat heterotropi atau tidak mampu membuat makanan sendiri, sehingga sangat tergantung pada organisme yang ada di sekitarnya atau suplai senyawa organik yang ada di sekitarnya. Kelompok berikutnya adalah kemilotropi autotropi atau kemolitotropi autotropi. Memperoleh energi dari reaksi-reaksi kimia, serta memperoleh hidrogen atau elektron dari senyawa-senyawa organik, dan sumber karbonnya adalah CO2. Yang masuk dalam kelompok kemolitoautotropi adalah bakteri oksidasi sulfur, bakteri hidrogen, bakteri nitrifikasi, bakteri oksidasi besi. Kelompok terakhir adalah kemoorganotropi heterotropi atau disebut dengan kemoorganoheterotropi. Sumber energinya adalah senyawa organik. Kemudian demikian juga senyawa organik sebagai donor elektron dan proton. Sumber karbonnya adalah senyawa organik juga. Masuk dalam kelompok sini adalah protozoa, fungi, dan hampir sebagian besar bakteri-bakteri non-fotosintetik, dan umumnya bakteri-bakteri ini bersifat patogen. Hal yang sama juga seperti slide sebelumnya, ini merupakan suatu alur yang menunjukkan klasifikasi daripada mikroorganisme berdasarkan energi, berdasarkan sumber karbon, berdasarkan aseptor elektron terakhirnya. Nah, demikian juga organisme ini diklasifikasikan pada kelompok kemotrop dan fototrop. Kemotrop ketika sumber energinya adalah reaksi-reaksi kimia, sedangkan ini adalah energi cahaya. Sementara pada kelompok kemotrop dikelompokkan atas dua, yaitu kemoheterotrop ketika sumber karbonnya adalah senyawa-senyawa organik, sementara kemoautotrop ketika sumber karbonnya adalah CO2. Dalam kelompok kemoheterotrop dikelompokkan atas organisme yang bersifat aerobik, di mana aseptor elektronnya adalah oksigen. Di sini hampir semua fungi, protozoa, dan beberapa bakteri. Dan ketika
oksigen tidak menjadi aseptor elektronnya, namun yang menjadi aseptor elektronnya adalah senyawa-senyawa organik, maka organisme yang masuk dalam kelompok sini adalah organisme yang bersifat fermentatif, yang melakukan proses fermentasi. Salah satunya adalah Streptococcus. Berikutnya, jika aseptor elektronnya merupakan senyawa-senyawa anorganik, maka contohnya yang masuk di sini adalah Clostridium. Kelompok ini melakukan respirasi anaerobik, sedangkan ini melakukan respirasi aerobik. Kalau ini tidak melangsungkan siklus sel, tapi proses pemecahan senyawa organiknya sampai ke aseptor elektron terakhirnya, yaitu antara lain senyawa organik, yaitu asam pirufat. Kemudian akan diubah tergantung mikroorganismenya, apa menjadi asam laktat, fermentasi asam laktat, atau fermentasi alkohol, atau fermentasi etanol, fermentasi butirat, tergantung daripada tipe-tipe mikroorganismenya. Namun pada prinsipnya aseptor elektron terakhirnya adalah senyawa organik. Berikut, dari sumber karbon tadi ada CO2. Kalau jika sumber karbonnya memanfaatkan CO2, maka ini dikelompokkan menjadi kemoautotrop. Kalau yang sebelumnya ada kemoheterotrop, ini kemoautotrop. Di sini adalah bakteri-bakteri, contoh-contoh bakteri di sini adalah bakteri-bakteri yang melakukan oksidasi karbon monoksida, nitrogen, sulfur, besi, dan beberapa unsur lainnya. Ketika sumber energi adalah cahaya, maka tadi sudah disebutkan sebagai kelompok fototrop, sementara kalau menggunakan reaksi kimia disebut kemotrop. Dalam fototrop dikelompokkan atas dua berdasarkan sumber karbon yang dimanfaatkan. Ketika memanfaatkan senyawa organik, maka dikelompokkan sebagai fotoheterotop, antara lain bakteri non-sulfur ungu dan bakteri non-sulfur hijau, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Sementara ketika sumber karbonnya adalah CO2, maka dikelompokkan sebagai fotoautotrop. Di dalam kelompok ini menggunakan air untuk mereduksi CO2. Atau apakah air digunakan untuk mereduksi CO2? Ketika jawabannya ya, maka kelompok dari fotoautotrop disebut dengan kelompok oxygenic photosynthesis, atau organisme yang melakukan fotosintesis yang bertalian dengan pelepasan oksigen. Contohnya tumbuhan, alga, dan cyanobacteria. Ketika penggunaan H2O mereduksi CO2 tidak dibutuhkan, maka dikelompokkan sebagai organisme anoxygenic photosynthesis, yaitu bakteri-bakteri yang melakukan proses fotosintesis yang tidak terlibat dalam pelepasan oksigen atau dalam kondisi aerobik. Nah, kelompok-kelompok bakteri tersebut antara lain adalah bakteri ungu dan bakteri hijau. Salah satu proses yang terjadi di dalam sel bakteri terkait dengan nutrien tadi yang dimanfaatkan, yaitu
nuklir akan dimanfaatkan untuk produksi ATP atau adenosine triphosphate. Dalam produksi ATP, hal-hal yang diperlukan antara lain satu, sumber energi. Artinya senyawa apa yang berperan sebagai pendonor elektron. Kalau kita melihat pada gambar ini terbagi atas dua. Dalam sisi kiri, senyawa yang berperan sebagai donor elektron yaitu pigmen-pigmen fotosintesis yang terkait dengan cahaya. Tentu pigmen-pigmen fotosintesis di sini tentu kita mengenal apa yang disebut dengan fotosistem, yaitu kumpulan daripada pigmen yang kita sebut dengan fotosistem, yang secara umum dibagi atas dua, yaitu pusat reaksi dan pigmen aksesoris. Nah, pigmen-pigmen inilah yang akan berperan sebagai donor elektron ketika memperoleh energi dari cahaya sehingga elektron terluarnya tereksitasi. Sementara dalam proses respirasi, sebelah sini menunjukkan proses respirasi, yang berperan sebagai donor elektron adalah glukosa atau unsur-unsur sulfur atau amoniak atau gas hidrogen. Elektron yang dieksitasi tentu akan bergerak dalam suatu tahapan-tahapan reaksi berantai. Dalam tahapan-tahapan reaksi berantai tersebut, elektron yang berenergi tinggi akan melepaskan energinya dan energi itu dimanfaatkan untuk memproduksi ATP tingkat substrat atau yang disebut dengan fosforilasi tingkat substrat. Kebutuhan kedua dalam produksi ATP adalah transfer elektron ke senyawa-senyawa pembawa elektron selama reaksi oksidasi reduksi. Dalam proses pengangkutan, dalam suatu sistem pengangkutan elektron, energi dimanfaatkan untuk pembentukan ATP tingkat substrat. Namun demikian, elektron juga akan diberikan kepada senyawa-senyawa pembawa elektron, di mana senyawa ini akan tereduksi, demikian juga NAD+ dan FAD juga akan tereduksi. Akan membentuk NADPH, NADH, dan FADH. NADP dalam kaitannya dengan fotosintesis ini dibentuk dalam reaksi terang. Sementara NAD terkait dengan proses respirasi di mana donor elektronnya adalah glukosa, terbentuk baik untuk NAD terbentuk pada tahap glikolisis, tahap dekarboksilasi oksidatif, maupun pada tahap siklus Krebs. Sedangkan flavin adenin dinukleotida akan tereduksi menjadi FADH terbentuk atau dihasilkan pada proses siklus Krebs. Senyawa-senyawa pembawa elektron ini
akan masuk ke dalam sistem pengangkutan elektron atau rantai respirasi. Di dalam pengangkutan elektron dari suatu sistem ke sistem yang satu ke sistem-sistem enzim yang satu, penggunaan sistem, akan dilepaskan energi. Energi ini akan dimanfaatkan melalui proses bertahap kemioosmosis, kemudian difusi proton akan membentuk adenosin trifosfat. Sementara elektron yang berenergi rendah, karena setelah melepaskan energinya, akan diterima oleh aseptor elektron terakhir. Oleh karena itu, kebutuhan ketiga dalam produksi ATP adalah adanya aseptor elektron terakhir yang akan menerima elektron dari senyawa-senyawa pembawa elektron. Nah, di sini ada 3 kelompok. Kelompok pertama, ketika aseptor elektron adalah oksigen, maka organisme tersebut dikelompokkan sebagai organisme yang melakukan respirasi aerobik. Ketika aseptor elektronnya adalah nitrat, sulfat, maka kelompok organisme yang masuk atau melakukan reaksi ini dikelompokkan sebagai organisme yang melakukan respirasi anaerobik. Sementara jika yang menerima elektron atau aseptor elektron terakhirnya adalah senyawa organik, maka disebut sebagai kelompok organisme fermentasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis media kultur yang digunakan serta tujuannya. Ada beberapa jenis atau tipe media kultur bagi mikroorganisme yang telah tersedia, antara lain yaitu tipe chemically defined, tipe complex, reducing, tipe selective, tipe differential, tipe enrichment. Tipe pertama ini bertujuan untuk menumbuhkan mikroorganisme kemoautotrop dan fotoautotrop. Dengan adanya pemberian senyawa-senyawa kimia tertentu di dalam media kultur, maka pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme akan dibuat spesifik sesuai tujuan. Apakah kemoautotrop atau fotoautotrop? Tentu bertalian dengan pengujian mikrobiologi. Jenis media kultur lainnya yaitu media kompleks. Media kompleks ini merupakan media yang mengandung nutrien yang cukup lengkap, sehingga pertumbuhan hampir sebagian besar organisme kemoautotrop dapat berlangsung pada media ini. Tipe reduksi yaitu bertujuan untuk menumbuhkan bakteri-bakteri anaerob obligat. Jadi ada pembatasan hanya ditujukan kepada bakteri-bakteri yang bersifat anaerob obligat. Bakteri selektif berfungsi untuk menekan mikromikroba yang tidak diinginkan
namun mendorong mikroba yang diinginkan. Tipe diferensiasi. Tujuannya yaitu untuk membedakan koloni-koloni suatu mikroba yang diinginkan dari koloni lainnya. Tipe pengayaan. Sama dengan selektif, media ini juga ditujukan untuk meningkatkan jumlah daripada bakteri-bakteri yang diinginkan sampai suatu batas yang dapat diukur atau dideteksi. Ini jenis-jenis media kultur dan tujuannya yang dikembangkan untuk studi terkait pengujian mikrobiologi. Ini contoh daripada media diferensiasi, di mana di sini bisa membedakan bakteri dari satu genus namun spesies yang berbeda, menunjukkan suatu bentuk koloni, bentuk warna koloni di sini berwarna merah coklatan, sementara yang Staphylococcus aureus itu media kuning, koloninya berwarna kuning. Di mana media ini juga bersifat selektif karena adanya konsentrasi garam yang sangat tinggi sehingga sejumlah bakteri lainnya tidak dapat tumbuh. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam pertumbuhannya adalah vitamin. Sehingga vitamin ini biasanya dicampur atau ditambahkan dalam media-media pertumbuhan mikroorganisme agar mendukung pertumbuhan daripada mikroorganisme yang dikultur. Ada sejumlah vitamin dengan fungsinya serta mikroorganisme yang memerlukan vitamin tersebut. Vitamin pertama biotin, fungsi untuk proses karboksilasi atau fiksasi CO2. Berkaitan juga dalam proses metabolisme karbon tunggal. Contoh beberapa bakteri yang memerlukan vitamin ini adalah Leuconostoc mesenteroides dan Saccharomyces cerevisiae. Kita bisa lihat ada 4 mikroorganisme di sini yang memerlukan vitamin biotin. Vitamin berikutnya adalah vitamin B12 atau cyanocobalamin. Berkaitan dengan proses penyusunan kembali suatu molekul dan terkait juga dalam metabolisme karbon tunggal yang terkait dalam proses pembentukan gugus metil. B2 ini dibutuhkan oleh beberapa mikroorganisme antara lain Lactobacillus, Euglena, dan diatom serta beberapa alga, Acanthamoeba castellani. Ya, ini beberapa contoh mikroorganisme yang memerlukan vitamin B12. Folic acid atau asam folik terkait dengan metabolisme karbon tunggal. Mikroorganisme yang memerlukan vitamin ini adalah Enterococcus faecalis, Tetrahymena-pyromis. Sementara Lactobacillus casei dan Tetrahymena juga memerlukan lipoic acid atau asam lipoat yang berperan dalam transfer gugus asil. Pantotenic acid berperan sebagai prekursor koenzim A yang membawa gugus asil dalam
proses pirufat oksidasi dan metabolisme asam lemak. Beberapa bakteri yang memerlukan vitamin ini adalah Proteus morgani, Escherichia spora sp, Paramecium. Pyridoxine B6 berkaitan dengan metabolisme asam amino, khususnya itu misalnya proses transminasi. Bakteri yang membutuhkan yaitu Lactobacillus, Tetrahymena piriformis. Keduanya memerlukan pyridoxine untuk metabolisme asam amino yang dimaksud. Niacin atau nicotinamide acid atau asam nikotinat merupakan prekursor bagi pembentukan NAD dan NADP. NAD dan NADP seperti sudah didiskusikan pada slide sebelumnya merupakan senyawa-senyawa yang berperan membawa elektron menuju kepada rantai respirasi. Niacin berperan sebagai prekursor atau berperan sebagai komponen daripada enzim yang terlibat dalam sistem pengangkutan elektron dan hidrogen. Niacin dibutuhkan oleh beberapa mikroorganisme antara lain Brucella, Blastocladia, dan Chryslidia. Prekursor FAD dan FMN juga yang berperan dalam mengangkut atau mentransport elektron atau hidrogen ke dalam sistem transportasi elektron juga memerlukan riboflavin sebagai koenzim daripada flavin adenin dinukleotida maupun flavin mononukleotida. Mikroorganisme yang membutuhkan vitamin ini adalah Caulobacter viroides dan Dictyostelium sp. Vitamin yang terakhir yaitu thiamin, yaitu berperan dalam transfer gugus aldehid, khususnya dalam proses dekarboksilasi pirufat maupun oksidasi asam alfa keto. Beberapa mikroorganisme yang memerlukan vitamin ini adalah Bacillus anthracis, Physomyces, Ochromonas, dan Coplidium. Pertanyaan berikut terkait nutrien adalah bagaimana mikroba mengambil nutrien dari lingkungannya. Tentunya mikroba dan nutrien yang ada di sekitar itu memulai dua tahap. Yaitu pertama tahap adsorpsi, pelekatan nutrien atau unsur di permukaan daripada sel bakteri. Setelah itu masuk ke tahap kedua yang disebut dengan absorpsi, yaitu nutrien melintasi membran plasma dari bakteri masuk ke dalam sitoplasma. Ada beberapa mekanisme melintasi membran plasma. Pertama, difusi. Mekanisme pertama atau mekanisme transportasi pertama nutrien dari luar ke dalam sel yaitu difusi. Kedua, difusi terfasilitasi. Ketiga, transportasi aktif. Keempat, endositosis. Difusi terfasilitasi dan transportasi aktif tidak melibatkan invaginasi segmen membran
sel atau plasma membran. Kenapa? Karena ukuran dari nutrien, ukuran dari materi yang ditransportasi kecil. Sementara endosintesis itu proses transportasi materi dari luar ke dalam sel yang melibatkan pelipatan segmen membran sel. Kemudian dilingkupi, kemudian masuk ke dalam. Mari kita lihat contoh berdasarkan gambar di bawah ini. Di sini ada yang warna ini, hijau muda ini merupakan daerah di luar sel. Sedangkan ini adalah membran sel, di mana ada fosfolipid, kemudian di sini ada protein integral yang bersifat sebagai transporter, dan ini bagian dalam ini adalah matriks sel atau bagian dalam sel. Sementara yang bersegit 6 ini adalah nutrien. Prinsip daripada difusi adalah proses pengangkutan suatu materi mengikuti gradien konsentrasi. Artinya pengangkutan suatu materi dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Ada dua mekanisme difusi. Ada difusi biasa, yaitu difusi yang ukurannya kecil, yang mampu melewati secara pasif di sela-sela daripada fosfolipid, membran fosfolipid. Walaupun di sini digambarkan sama, sesungguhnya ukuran lebih kecil. Sementara difusi terfasilitasi, materi ini tidak bisa diangkut atau ditransportasi melalui difusi biasa, karena ukurannya lebih besar. Oleh karena itu, pengangkutannya menggunakan suatu protein yang terlibat sebagai transporter, sebagai media pengangkutan, di mana zat atau materi yang diangkut akan masuk ya melewati transporter seperti ini. Ya, masuk. Ini bentuknya harus sama. Kemudian keluar. Nah, tentunya ini gambarnya mestinya berbeda. Ini gambarnya mesti berbeda. Tapi ini hanya untuk bagaimana membedakan antara difusi biasa dan difusi terfasilitasi. Jadi fasilitasinya artinya ada yang memfasilitasi, ada komponen sel yang di dalam membran sel yang membantu dalam proses pengangkutan ini. Intinya adalah difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi oleh karena itu difusi baik yang biasa maupun yang terfasilitasi merupakan digolongkan sebagai transportasi pasif. Yang berikutnya adalah transportasi aktif. Berbeda dengan pasif, yang contohnya adalah difusi. Kalau aktif, berlangsung dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Jadi materi diangkut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Karena dia melawan gradien konsentrasi, maka proses transportasi aktif memerlukan energi. Dan energi yang dimanfaatkan berasal dari hidrolisis ATP menjadi ADP dan P1. Energi yang dilepaskan dari hidrolisis ini, itulah yang dimanfaatkan untuk mengangkut materi-materi dari luar ke dalam sel atau dari dalam keluar sel. Dalam gambar ini, pengangkutan berlangsung dari luar sel ke dalam sel. Ini berlangsung pada sel-sel bakteri. Mari kita lihat. Di sini adalah ruang antara ruang yang terdapat
antara membran plasma membran dengan dinding sel. Mari kita lihat di sini. Nah, di sini ada dinding sel, di sini ada membran plasma, di sini ada sitoplasma. Nah, ruang yang ada di antara dinding sel dan membran itulah yang disebut dengan periplasma. Berada di luar. Sedangkan yang melingkupi dari plasma itu ada membran plasma. Di dalam membran plasma ini ada protein integral yang berperan sebagai transporter untuk mengangkut materi dari daerah periplasma ke daerah sitoplasma. Kita kembali ke slide ini. Dalam mekanisme yang disebut di sini pada gambar ini yang kami ambil dari Prescott textbook, yaitu ABC transporter function, di mana tahap pertama materi yang akan diangkut melekat pada suatu protein. Kompleks ini disebut dengan solute binding protein. Atau protein ini disebut dengan solute binding protein atau protein yang mengikat zat terlarut. Jadi membentuk suatu kompleks, kemudian protein ini melekat pada protein integral di bagian periplasma. Kemudian pada saat bersamaan terjadi hidrolisis ATP sehingga menghasilkan energi pada dua sisi. Kemudian energi itulah yang digunakan untuk mengangkut materi ini ke daerah cytoplasmic matrix atau di dalam sel. Setelah itu proteinnya akan lepas kembali untuk melakukan pengangkutan seperti ini lagi. Ini contoh daripada transport aktif. Jadi dalam transport aktif, satu, dibutuhkan energi. Energi bersumber dari hidrolisis ATP. Mengapa diperlukan energi dalam transport aktif? Karena materi yang diangkut melintasi membran terjadi melawan gradien konsentrasi. Terjadi dari tempat atau daerah yang berkonsentrasi rendah ke tempat atau daerah yang berkonsentrasi tinggi. Nah, di sini juga contoh lain dari transport aktif, yaitu gradien natrium dan proton. Mari kita lihat dengan seksama. Ini adalah bagian eksterior atau bagian luar sel atau bagian periplasma, ruang periplasma. Sedangkan ini bagian dalam sel atau disebut dengan matriks, cytoplasmic matrix. Ini adalah membran plasma. Di dalam membran plasma, di samping fosfolipid, di sini juga ada suatu protein yang berkaitan dengan proses transportasi, protein. Kemudian di dalam membran plasma ini terjadi mekanisme transportasi elektron. Di dalam terjadi mekanisme transportasi elektron. Ketika terjadi transportasi elektron, maka elektron tadi akan melepaskan energi dan energi itu akan digunakan memompa proton dari dalam sel ke daerah atau ke ruang periplasma. Selanjutnya, pada ruang periplasma akan terjadi peningkatan jumlah proton sehingga pada satu titik proton ini akan kembali berdifusi ke dalam, tapi tidak melalui
daerah ketika masuk, tapi melalui suatu protein karier atau yang berfungsi sebagai transporter. Protein sebagai transporter. Ketika dia berdifusi, dia melepaskan energi. Energi itu digunakan untuk mengangkut Na dari dalam ke ruang periplasma. Pengangkatan itu berlangsung terus, ini terjadi, Na juga diangkut keluar, pada satu titik Na akan kembali berdifusi, berdifusi ke dalam melalui suatu protein tertentu yang berbeda dari protein yang ini. Kemudian ini akan melekat, pada saat bersamaan dia melekat pada satu sisi aktif, pada bersamaan pengangkutan itu, energi yang dilepaskan oleh Na dalam berdifusi ini juga disertai dengan pengangkutan gula. Gula masuk, melekat pada sisi lain, ini, kemudian secara bersamaan dilepaskan ke dalam sel. Dari gambar ini kita melihat bahwa ada jenis pengangkutan berdasarkan arah. Di sini pengangkutan bersifat uniport, satu arah, yang di sini satu arah, sedangkan yang ini pengangkutan H ke arah dalam, Na ke arah luar, itu bersifat antiport secara bersamaan. Sementara ini pengangkutan bersamaan ke arah dalam. Kalau ini pengangkutan bersamaan dengan arah yang berbeda, ini arah yang sama. Ini disebut dengan symport, ini disebut antiport. Keduanya disebut dengan cotransport. Jadi pengangkutan H dan Na dengan arah berlawanan dan Na dan gula dengan arah yang sama-sama digolongkan sebagai pengangkutan cotransport. Silakan dibaca ini lebih teliti dan lebih jelas. Pengangkutan lain yang dikenal dengan translokasi, yaitu kita mengenal adanya suatu sistem fosfotransferase gula atau disebut dengan sugar phosphotransferase system atau PTS. Ini melibatkan fosfoenol piruvat sebagai donor fosfat, di mana fosfoenol piruvat akan diubah menjadi piruvat. Pada saat bersamaan fosfat akan ditransfer ke enzim pertama menghasilkan kompleks E1P. Kemudian E1P, enzim E1P akan mentransfer gugus fosfat ke suatu protein yang tahan panas membentuk HPRP. Kemudian enzim ini kembali ke bentuk semula melakukan hal yang sama pada tahap pertama. Sesudah itu protein ini akan memberikan, ada dua jalur, akan memberikan ke enzim kedua. Jadi terjadi fosforilasi, ya, transfer gugus fosfat dari enzim kedua, enzim 2A, 2B. Demikian juga di sini, 2A, 2B. Ada dua. Di mana enzim 2B di atas akan melekat dengan enzim 2C yang mengakibatkan monitol suatu gula alkohol, yaitu monitol, diangkut dari luar, dari periplasma, menuju ke matriks sitoplasma. Pada saat yang bersamaan, enzim 2B akan mentransfer gugus fosfat ke gula alkohol tersebut membentuk mannitol 1 fosfat. Sebaliknya, sementara pada enzim 2B lainnya akan mentransfer glukosa yang diangkut oleh enzim 2C membentuk glukosa 6 fosfat. Demikian proses translokasinya.
Berikut sistem antipod prekursor produk pada bakteri asam laktat. Ini adalah satu contoh bagaimana bakteri-bakteri fermentasi anaerobik termasuk asam laktat menggunakan energi potensial dari konsentrasi tinggi produk-produk fermentasi di dalam sel untuk diangkut keluar sebagai prekursor. Mari kita lihat di sini. Ini adalah daerah periplasma di luar. Ini adalah daerah sitoplasma atau matriks sitoplasma. Mula-mula asam malat ini diangkut melalui suatu transporter, suatu protein pengangkut. Kemudian asam malat ini akan mengalami dekarboksilasi, membentuk laktat. Kemudian laktat yang dihasilkan akan dikeluarkan ke daerah periplasma. Demikian juga arginin, suatu asam amino, masuk, diangkut ke dalam sitoplasma, kemudian akan bereaksi dengan air, akan membentuk sitrulin dengan melepaskan gugus amin, amonia. Kemudian sitrulin akan bereaksi dengan fosfat, akan membentuk carbamol fosfat dan ornitin. Dan perubahan arginin menjadi ornitin ini sebagai produk fermentasi di dalam sitoplasma nanti akan dikeluarkan. Demikian halnya dengan laktosa, suatu disakarida akan diangkut ke dalam sel, kemudian akan mengalami lisis, membentuk glukosa dan galaktosa. Ini adalah monomer-monomernya. Kemudian galaktosa akan dikeluarkan ke daerah periplasma, sedangkan glukosa akan masuk dalam proses glukolisis untuk menghasilkan ATP. Sementara di sini tadi karbomoy fosfat ini akan melepaskan fosfatnya, akan mentransfer fosfat ke ADP membentuk ATP. Dan produk akhirnya adalah amoniak dan karbon dioksida. Ini berlangsung di dalam sitoplasma, ini berada di daerah periplasma. Produk-produk yang dihasilkan dalam metabolisme di dalam sitoplasma seperti laktat, ornitin, galaktosa akan dikeluarkan. Terakhir, endositosis. Pada slide kedua sudah dijelaskan bahwa endositosis terjadi ketika suatu segmen daripada membran plasma itu melingkupi suatu partikel atau suatu molekul besar, kemudian membungkusnya dan menghantarnya ke dalam sel. Itu endositosis. Ada 3 tipe endositosis. Pertama, fagositosis, kedua, pinositosis, ketiga, reseptor mediated endositosis. Fagositosis. Bila mana endositosis digolongkan sebagai fagositosis ketika materi yang diangkut merupakan suatu materi yang berbentuk padat atau solid. Sementara pinositosis terjadi melalui
pengangkutan materi-materi yang berbentuk liquid atau cair. Sementara reseptor mediated endositosis yaitu suatu pengangkutan materi dari luar ke dalam yang melibatkan suatu ligan dan reseptor. Ligan dan reseptor. Mari kita lihat pada gambar ini yang diambil dari textbook dari Albert dan kawan-kawan 2014. Di sini adalah fagositosis, ada suatu sel yang memfago bakteri, tentu bentuk solid, kemudian masuk ke dalam membentuk fagosom, ya, suatu vesikula yang di dalamnya ada bakteri solid membentuk fagosom. Tentunya ini akan mengalami proses lanjutan yaitu penghancuran bakteri. Sementara pinositosis di sini suatu materi-materi dalam bentuk liquid kemudian dibungkus, kemudian membentuk vesikula dilepas yang disebut dengan makropinosit, membentuk suatu makropinosit, dan tentunya membentuk juga yang selanjutnya membentuk makropinosom. Sedangkan sementara endositosis yang dimediasi oleh suatu reseptor, tentu diambil contoh sini bagaimana bakteri membungkus virus influenza. Ya, di sini ada virus influenza, kemudian dia masuk, ada endositosis, kemudian tentunya di dalam sini tentu ada ligan ya di permukaan daripada atau di kapsid daripada virus, kemudian akan diterima oleh reseptor daripada bakteri. Jadi di situ ada jadi ada reseptor pada permukaan sel-sel bakteri akan berikatan dengan ligan daripada permukaan virus, sehingga akhirnya virus tersebut dibungkus oleh membran plasma daripada bakteri. Kemudian dalam kondisi asam, kemudian pembungkus ini akan mengalami fusi. Ini pembungkusnya akan mengalami fusi, ya. Dan karena dia mengalami fusi, maka terjadi pelepasan genom-genom RNA daripada virus dan juga protein-protein kapsid dari virus ke dalam sitosel dan akan melakukan suatu proses replikasi balik dan memperbanyak diri untuk kemudian memperbanyak diri sebagai bagian daripada reproduksi virus di dalam host. Ini adalah salah contoh daripada mekanisme reseptor mediated endositosis. Baik, demikian pertemuan hari ini, penjelasan kita. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan melakukan kontak sehingga ada komunikasi di antara saya dan pengguna daripada slide YouTube ini. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.